adik-adik Super Kids, kembali lagi dengan Kak Laura di Bada Online minggu ini. Apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah juga sehat dan semangat kayak Kak Laura hari ini ya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita, pastikan adik-adik di rumah menggunakan pakaian yang rapi, tidak sambil makan, bercanda, ataupun mengobrol ya. Pastikan kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tetapi sebelum itu, mari kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Wah, keren-keren banget ya hasil kreativitas kalian. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Ayo panggil kedua orang tua kita, adik kita, ataupun kakak kita untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Wah, luar biasa. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti ikut semangat kan untuk memuji Tuhan. Dan sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, hati kami, dan juga telinga kami, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik Super Kids yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu dan mendengarkan firman Tuhan walaupun kita di rumah. Nah, walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, minggu lalu sudah diceritakan tentang kelahiran Tuhan kita, yaitu kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau menceritakan lanjutannya ya. Nah, setelah Yesus lahir, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan adik-adik, dan di kerajaan tersebut berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka itu disebut juga dengan orang Majus. Nah, suatu hari mereka sedang membaca kitab Nabi Mika adik-adik. Lalu tiba-tiba mereka terkejut dan senang. Karena ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Bethlehem. Di mana ya raja yang baru lahir itu berada? Lalu orang-orang Majus ini menyelidiki nubuatnya adik-adik. Dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yaitu raja orang Yahudi. Orang Majus ini akhirnya berangkat adik-adik dengan membawa persembahan. Nah, saat mereka tiba di Yerusalem, Raja Herodes menjadi terkejut karena tidak tahu nih kabar tentang raja yang baru lahir yang dikatakan oleh orang Majus ini. Nah, Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus untuk kembali ke istana kalau sudah menemukan anak itu. Lalu orang Majus berjalan lagi adik-adik mengikuti bintang itu. Dan bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, di mana anak itu berada. Dan orang Majus itu lalu datang sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, tapi malaikat Tuhan memberitahukan orang Majus ini lewat mimpi adik-adik agar tidak memberitahu kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes ini ingin berbuat jahat kepada bayi Yesus. Lalu pada akhirnya pulanglah orang Majus ini tapi melalui jalan yang lain supaya tidak diketahui oleh Raja Herodes adik-adik. Nah, setelah orang Majus ini pulang, Yesus bermimpi adik-adik. Dan di dalam mimpinya, malaikat berkata untuk membawa istrinya Maria dan anaknya pergi ke Mesir karena Herodes akan mencari anak ini dan mau membunuhnya. Lalu pada saat itu juga Yusuf dan keluarganya pergi ke Mesir adik-adik dan tinggal di sana. Nah, saat Raja Herodes tahu bahwa sudah dipermainkan oleh orang-orang Majus, maka marahlah Raja Herodes dan menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Wah, sangat jahat ya Raja Herodes adik-adik. Nah, saat Raja Herodes sudah mati dan datanglah malaikat kepada Yusuf dan berkata untuk membawa keluarganya ke Israel karena orang-orang yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu pergilah Yusuf dan tinggallah di Nazaret. Wah, kalau kita lihat betapa besar ya pengorbanan Tuhan itu kepada kita pada saat lahir saja Yesus sudah ingin dibunuh. Nah, dan dilahirkan di kandang domba. Wah, begitu besar ya pengorbanan Yesus untuk kita ya adik-adik. Nah, dari cerita ini kita harus mengingat pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita harus semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan kami Tuhan lebih setia kepada Engkau Tuhan. Mengerti akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan orang tua kami. Kau berkati guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Nah, kali ini kita mau gambar simbol dari angka 0 sampai 5. Gimana sih? Yuk kita lihat.
Pertama yang harus kita siapkan adalah selembar kertas HVS, sebuah ballpoint, dan pensil warna. Yang pertama, kita ubah posisi kertas menjadi potret atau berdiri. Selanjutnya kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai urutan dan susunannya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya dari angka-angka tersebut kita akan ubah menjadi simbol. Nah, adik-adik tinggal ikutin seperti yang kakak lakukan. Jika sudah selesai menggambarnya, adik-adik bisa mewarnai simbol tersebut sesuai dengan keinginan adik-adik. Jangan lupa adik-adik untuk membuat yang keren dan indah ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk menulis nama adik-adik di pojok kertas. Dan jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik Super Kids, kakak yakin hasil kreativitas kalian pasti keren-keren dan bagus-bagus banget kan? Maka itu jangan lupa untuk mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu ini ya, supaya hasil kalian boleh ditampilkan di YouTube channel milik kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh hadir dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan dengan kondisi kami yang sehat dan juga dengan semangat kami yang baru untuk memuji dan membesarkan nama-Mu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye Super Kids. Super Kids, it's me.